jadi dijadikan bungkusan kan. Itu tidak heboh, kita tidak heboh. Karena apa? Memang intinya di dalam kekristenan itu informasi yang kita terima. Informasi tentang apa? Nah, itu yang paling penting. Informasi tentang keselamatan. Jadi bukan berbicara kita menguasai tentang, karena Tuhan juga kan kalau dia datang dia tidak akan tanyakan kepada kita, kamu pengetahuan kamu tentang kitab suci seberapa? Bukan itu yang akan Tuhan tanyakan. Tetapi yang akan Tuhan tanyakan, siapa aku? Di dirimu, siapa aku ini di dirimu? Karena siapa dia di diri kita, itu akan menjadi wujud di dalam kita menjalani kehidupan kita. Orang akan melihat. Makanya dikatakan orang akan melihat Allah di dalam kita. Jadi itu yang akan Tuhan tanyakan. Intinya informasi yang kita terima tentang Kristus dan karyanya itu sudah jelas. Betul. Jadi begini teman-teman, iman kita itu memang beda sama Muslim. Kalau Muslim itu imannya bergantung kitab, betul ya? Karena Islam itu berawal dari sebuah kitab yang menurut mereka dipercaya turun dari surga. Kristen enggak. Iman Kristen itu bergantung pada pribadi. Sang Firman itu siapa sih? Yesus sendiri. 1 Yohanes 1:1-4. Firman itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yeremia, bukan. Mereka itu menubuatkan, menceritakan nanti itu loh sang Firman akan datang. Sang Firman yang hidup. Jadi kita tuh bukan percaya pada buku ini loh, buku tulisan Matius, enggak. Itu tuh hanya mengarahkan kita kepada siapa sih sang Firman itu. Yang tidak berubah itu, ya Alkitab mengatakan ya, di Ibrani ya, Yesus Kristus, dia tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia gak berubah. Kenapa? Dia firman Allah, kekal, gak berubah. Tapi Alkitab tidak pernah menyatakan ini buku kagak berubah. Gak pernah Alkitab menjamin ini kitab Yeremia ini titik komanya sama, gak pernah. Ya kalau kalian harus memahami psikologi Muslim. Muslim itu percaya Al-Hijr ayat 15. Kamilah yang menurunkan Quran, kamilah yang menjaganya. Nah kalau kita kagak, yang diturunkan sama kita itu bukan kitab. Iman Kristen itu tidak pernah bermula dari sebuah kitab yang diturunkan dari surga. Gak pernah, itu imannya Islam. Iman Kristen itu berawal dari kebangkitan sang Mesias. Bahkan Yesus gak mengatakan, kamu tulis buku ya Matius, kamu tulis buku ya Yohanes, kamu tulis buku ya Lukas. Gak ada itu. Itu bukan satu buku, bukan seperti Quran. Jadi Anda gak perlu, nanti kita membenarkan Quran, Muslim itu gak tahu apa-apa tentang kitab Injil aja, kitab yang diberikan ketika Nabi Isa masih nenen. Nabi Isa masih nenen dikasih kitab Injil. Kalau ada yang benar sudah 3 jam saya live, gak ada yang masuk di sini Muslim. Coba saya tanya itu kitab Injil yang diberikan ketika Nabi Isa masih nenen itu di mana? Injil aja mereka nggak tahu. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari para apologet Kristen ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya hanya tidak habis pikir, kenapa makin hari para apologet Kristen ini, pemahamannya semakin dangkal dan lucu, dan justru dengan penjelasan mereka sendiri malah membuktikan kekonyolan ajaran mereka. Baik, mari kita ulas. Ketika Tante Sofiatul menjelaskan panjang lebar dengan semangat yang membara bahwa iman dalam Kristen itu tidak sama dengan iman dalam Islam. Kalau dalam Islam, imannya bergantung kepada kitab sucinya alias Al-Quran. Sedangkan iman dalam Kristen itu bergantung pada pribadi Sang Firman alias pribadi Yesus. Dan seterusnya seperti yang kita dengar di video ya. Menurutku ini lucu bin konyol. Nah sekarang saya tanya dulu Tante. Bagaimana Anda dapat mengenal pribadi Yesus kalau bukan dari kitab Anda? Dari mana? Tentu bukan dari Roh Kudus Anda, dari dukun atau dari peramal kan? Tentu dari kitab yang Anda yakini. Coba jawab itu. Ketika Anda mengatakan Yesus sama sekali tidak menjamin bahwa kitab Anda tidak akan dirubah-rubah dan tidak ada yang menjaganya, tidak seperti Muslim yang mempercayai bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan dia pula lah yang menjaganya. Secara tidak sadar, Tante Sofiatul sendirilah yang membenarkan selama ini salah satu yang kami atau apologet Islam selalu pertanyakan. Tante juga membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang para ahlul kitab yang merubah-rubah ayat-ayat Allah. Dan tidak secara sadar, Tante sudah merendahkan kitab-kitab Anda sendiri. Sadar nggak? Sekarang begini. Ketika Anda tidak bergantung kepada kitab keyakinan Anda, ini akan menyebabkan masalah yang serius dalam keyakinan Anda sendiri. Tante Sofiatul sendiri yang mengatakan bahwa kitab Markus, Lukas, dan Matius itu hanya mengarahkan kita ke Yohanes 1 ayat 1-4 tentang kepribadian Yesus. Tanpa Tante sadari, Anda bergantung juga dengan kitab Anda. Karena itulah yang mengarahkan Anda untuk mengenal Tuhan Anda siapa, pribadinya seperti apa, perintah dan larangannya apa-apa saja, dan lain sebagainya. Jadi Anda itu menjelaskan dengan kekonyolan yang penuh semangat. Jika Anda telah mengakui bahwa kitab-kitab dalam keyakinan Anda tidak menjamin itu tidak akan berubah, maka ini akan menjadi permasalahan serius dalam keyakinan Anda. Perkataan-perkataan Yesus bisa dirubah.
Aturan-aturan dalam ajaran keyakinan Anda juga dirubah, termasuk larangan dan perintah apa saja, siapakah sebenarnya yang patut disembah, dan lain-lain. Dan jika kitab Anda tidak ada jaminan tidak berubah, Anda tahu apa yang akan terjadi. Yap, betul sekali. Anda akan sesat dan nyusruk, baik itu dalam memahami, menjelaskan, menafsirkan, mempelajari, menelaah kitab keyakinan Anda. Jadi Anda terlalu lucu untuk menjelaskan hal ini. Anda menyudutkan kitab suci umat Islam yang nyata-nyata dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sedangkan kitab yang Anda yakini itu tidak ada jaminan dan penjagaan dari Tuhan Anda. Ibaratnya, Anda menertawakan orang yang naik mobil pribadinya sendiri, sedangkan Anda tertawa sambil menggunakan sepeda. Bikin malu tante ini. Dan yang lebih memalukan lagi dari penjelasan Tante Sofiatul ini, bahwa kitab Matius, Lukas, dan Markus hanya mengarahkan kita kepada kitab Yohanes 1 ayat 1-4 untuk mengenal pribadi Yesus. Nah, untuk hal ini tidak henti-hentinya saya sering mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu merupakan himne platonis yang dicaplok oleh penulis kitab Yohanes yang kemudian dijadikan ayat dasar untuk senjata dalam mengenal pribadi Yesus sebagai firman. Ayat ini berasal dari himne platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya, yang bunyi kalimatnya, pada mulanya adalah Logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berasal dari Allah. Nah, penyalin kitab Yohanes kemudian mengadopsi himne ini dan menempatkannya sebagai pembukaan Injil Yohanes, lalu merubah kalimat Logos itu berasal dari Tuhan menjadi firman itu adalah Tuhan. Pencaplokan ajaran platonis oleh penyalin kitab Yohanes ini dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Dia mengatakan, buku filsafat platonis yang telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, walaupun tidak sama persis tetapi jalan pikirannya sama, didukung dengan berbagai argumen bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia atau firman, dan tanpa dia atau firman tidak ada yang dijadikan. Nah, sedangkan catatan kaki Alkitab The New Statement of the New American Bible menyatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1-18 bukanlah bagian Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes tersebut, di mana di situ dikatakan Yohanes 1 ayat 1-18. Pembukaan ini merupakan himne berbentuk syair, mungkin berasal dari karya bebas yang kemudian baru dikutip dan diedit untuk berperan sebagai pembuka Injil. Oke, lanjut lagi ya. Kitab Kejadian itu kan diatributkan kepada Musa. Ya toh. Sekarang mulai dari kisah penciptaan alam semesta sejagat raya ini sampai kejadian 50, Yusuf mati dikubur, Yusuf mati kejadian 50 itu. Itu kejadiannya kan ratusan tahun sebelum Musa lahir. Pertanyaan saya, bagaimana Musa itu menulis kitab Kejadian? Apa disuruh duduk, didiktekan sama Jibril? Musa, tulis ya, Bereshit bara Elohim et hazamayim ve'et haaretz. Kejadian 1 sampai kejadian 50 itu ratusan tahun sebelum Musa lahir. Pertanyaan saya, bagaimana Musa menulis kejadian rentang waktunya tuh 2000 berapa ya? Berapa Car? Dari kitab penciptaan sampai Musa itu 3000 lebih kali ya? Nggak hafal gua. Iya, nih ya. Bentar. Saya kasih Anda ya rentang waktunya antara Musa menulis kitab Kejadian ya. Ini Musa lahir kan di Keluaran di sini toh. Keluaran 1 itu kan Musa menceritakan ada seorang laki-laki atau bernama Imron kawin sama Yokebed, anaknya hasilnya Miriam, kakaknya dia, ada Harun, ada aku yang paling cilik, aku waktu bayi digenderkan ke sungai, itu kan kisahnya dia, kisah keluarganya. Musa kan lahir di sini nih. 2500 ya? Di Exodus, betul enggak? Iya, betul. Sekarang bagaimana ini Musa kok bisa menulis kitab suatu kejadian rentang waktunya kejadian 1 sampai 50? Kira-kira 2500 tahun sebelum dia lahir. Kejadian 1 sampai matinya Yusuf. Itu rentang waktunya lama loh, teman-teman, ini dipersingkat sama Musa nih, cuma 50 pasal. Bagaimana caranya Musa nulis, saya tanya. Pertanyaan saya nih, Musa nulis kejadian 1 sampai kejadian 50 ini Musa nulis satu piye apa didiktekan sama Jibril? Apa Musa disuruh duduk sama Tuhan didiktekan sama Tuhan? Apa piye tak takoni? Apa Musa ini kan bukan cenayang toh? Maksud dia melihat ke masa lalu, oh iya pada waktu itu pencipta, terus yang ngayal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Tuhan berfirman, ya kan? Vayomer Elohim, Yehior, Vayior, berfirmanlah Elohim, jadilah terang dan terang itu jadi. Piye Musa ki carane lho? Kok iso ngarang kitab Kejadian ini, bagaimana caranya? Pertanyaan saya. Kan dia kan mendapat
Sama Nabi bisa memilih orang sebelumnya dari Nabi Henol, kemudian dari Nabi yang lain gitu kan. Tradisi lisan jawabannya. Ya kemudian yang jelas sama kenal tadi tidak mungkin gitu. Dia masalah mengulang kembali kisah yang sudah dia dengar itu, yang dia tahu itu gitu. Ya, ini jadi saya bikin ini ada timeline waktu rentang Alkitab kita. Jadi Alkitab kita tuh tidak diturunkan kepada satu orang kayak Quran. Dikitikan selama 23 tahun kepada Muhammad. Jibril bolak-balik naik turun langit, bumi. Tahu kak? Kalian tahu nggak? Di dalam tafsir itu Jibril ketemu Muhammad 124.000 kali bolak-balik. Ngirim ayat. Itu bukan cara penulisan Alkitab kita, brother and sister. Kita bukan Jibril naik turun naik. Capek dia. Ketika mendengar penjelasan Tante Sofiatul tentang kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa, kemudian Tante mengatakan lagi bahwa hal ini tidak sama dengan yang diyakini umat Islam. Sampai malaikat Jibril bolak-balik ribuan kali untuk menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad. Kan Jibril kasihan capek bolak-balik. Saya sempat ingin tertawa lepas mendengarnya. Tante menanyakan bagaimana Musa menulis kitab Kejadian sedangkan dia saat itu belum lahir. Ketika Tante menanyakan hal tersebut, kemudian Tante sendiri yang menjawabnya, yang ujung-ujungnya adalah dibantu oleh Roh Kudus. Nah sekarang begini, dalam keyakinan Islam itu meyakini bahwa Taurat memang diperuntukkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Jika dilihat antara turunnya wahyu atau firman Tuhan kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad, ini sama sekali tidak ada bedanya. Anda meyakini bahwa Nabi Musa dibantu oleh Roh Kudus, sedangkan Nabi Muhammad dibantu oleh malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan firman Tuhan kepada Rasulullah. Nah, kalau kami umat Islam ditanya, dengan metode apa malaikat Jibril menyampaikan wahyu atau firman Allah kepada Rasulullah? Saya jawab, dengan metode atau sistem mu'arrada. Rasulullah menghafalnya. Dan ini diturunkan bertahap, tidak sekaligus. Karena ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah. Makanya ada asbabun nuzul ayat, alias sebab turunnya ayat itu. Nah, sekarang saya tanya balik, bagaimanakah sistem kerja Roh Kudus ini? Saya yakin Tante akan kebingungan menjawab itu. Dan lagi-lagi untuk Taurat itu juga tidak ada jaminan, tidak dirubah-rubah dan tidak ada pula yang menjaganya. Terbukti banyaknya ayat baik dalam Taurat dan juga Injil yang ada sekarang itu banyak dirubah-rubah setelah dilakukan penelitian histori, ditelaah dari segi tafsir yang berbeda-beda dan tidak diketahui kredibilitasnya dan lain sebagainya. Jika sudah seperti ini, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah umat yang meyakini model kitab seperti itu dapat dengan benar mengenali siapa sang pencipta sebenarnya? Bagaimana pribadinya? Apa saja yang diajarkan? Apa saja yang diinfokan? Benar atau salahkah? Karena lagi-lagi tidak ada jaminan kitab itu tidak dirubah-rubah dan tidak ada menjaganya. Maka sekali lagi, benarlah yang disebutkan oleh Yeremia 8 ayat 8 yang berbunyi, beraninya kamu berkata, kami bijaksana dan kami memiliki Taurat Tuhan. Memang pena palsu dari ahli Taurat telah membuatnya bohong. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 91 yang berbunyi, kamu membuat buku itu menjadi lembaran kertas yang berserakan. Kamu menunjukkan sebagian dan kamu menyembunyikan sebagian besar. Berikutnya Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 46 yang berbunyi, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 41, dan di antara orang-orang Yahudi, suka mendengar berita kebohongan dan suka mendengar kata-kata orang lain yang tidak datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari tempatnya. Nah, saya sarankan coba Tante Sofiatul bersegeralah untuk ke psikiater terdekat. Bukan berarti sakit atau apa ya Tante, untuk cek kesehatan psikis aja. Nah saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, saat kafir bodoh menjelaskan masalah ketuhanan mereka, bagi kebanyakan orang bagaikan menonton film Thailand tanpa subtitle. Ruwet. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.